Di ambang malam yang bergemuruh, sebuah nama menggema. Senyar, sang singa lautan. Julukan yang diusulkan oleh Uni Emirat Arab bukan sekadar kata, melainkan simbol kekuatan yang mengamuk dari cakrawala tropis. Bagaimana mungkin badai raksasa lahir sedekat itu dengan khatulistiwa, di tempat yang selama ini dianggap aman dari amukan siklon? Inilah kisah anomali yang memecah aturan langit dan menulis ulang peta bahaya kita. Selama lebih dari 1 abad, jalur badai dunia merekam pola yang tampak pasti. Indonesia bukanlah tanah yang sering dilintasi siklon tropis karena kedekatannya dengan ekuator. Namun sejarah kadang tergelincir dari naskahnya, dan ketika itu terjadi, alam menampilkan adegan yang tak terduga dan monumental. Siklon Senyar muncul sebagai babak baru dalam drama meteorologi global, menantang asumsi dan memaksa ilmuwan menatap ulang kemungkinan yang sebelumnya dianggap mustahil. Pada 26 November 2025, angin mengaum hingga 85 km per jam. Puncak amukan yang kemudian mereda menjadi rata-rata sekitar 65 km per jam. Bukan badai biasa, ia adalah pusaran yang menolak untuk tunduk pada aturan geografis. Senyar menjadi siklon pertama yang berhasil mencapai daratan Indonesia sejak siklon Fame 2001 yang menorehkan jejaknya di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Kedatangan Senyar bukan sekedar peristiwa meteorologis. Ia adalah peringatan yang bergema. Angin dan hujan yang dibawa Senyar berubah menjadi tragedi nyata di daratan. Setidaknya 155 jiwa melayang, 113 luka-luka, dan 154 orang hilang dilaporkan di Sumatera. Angka-angka ini bukan statistik dingin. Mereka adalah rumah yang runtuh, keluarga yang tercerai, dan malam-malam tanpa jawaban. Tanah longsor, banjir bandang, dan angin kencang menorehkan luka yang dalam pada lanskap dan jiwa. Apakah Senyar penyebab tunggal bencana di Aceh dan Sumatera Utara? Tidak mutlak, namun pengaruhnya tak terbantahkan. Pada 25 November 2025, Tapanuli Tengah dilanda banjir dan longsor yang intens. Curah hujan ekstrim yang membuat tanah jenuh, sungai meluap, dan bukit-bukit menyerah pada gravitasi. Sistem cuaca yang dipicu oleh Senyar memperkuat awan konvektif dan memperparah hujan lokal. Efek tidak langsungnya seperti tangan raksasa yang mendorong gelombang bencana ke daratan. Curah hujan ekstrim hanyalah pemicu. Ada pelaku lain yang membuat bencana menjadi lebih ganas. Tutupan hutan yang menipis tak lagi mampu menahan air. Tanah kehilangan daya serapnya. Aliran berubah menjadi monster yang membawa gelondongan kayu besar. Bukti nyata penebangan dan kerusakan hutan di hulu. Kombinasi antara hujan deras, hutan yang rusak, dan topografi berbukit menciptakan resep sempurna untuk longsor dan banjir bandang. Siklon Senyar bukan sekadar anomali meteorologi. Ia adalah lonceng peringatan yang berdentang keras. Perubahan iklim global membuka kemungkinan frekuensi kejadian langka ini meningkat. Kita tak lagi bisa bersembunyi di balik peta lama. Masyarakat pesisir dan dataran tinggi harus siaga. Pantau informasi cuaca, perkuat drainase, dan siapkan langkah evakuasi. Mitigasi dan adaptasi bukan pilihan. Mereka adalah benteng terakhir untuk menahan amukan alam. Di bawah langit yang masih bergemuruh, Senyar berdiri sebagai simbol. Alam bisa berubah rupa, aturan bisa dilanggar, dan kenyataan bisa menjadi lebih dramatis daripada naskah terliar sekalipun. Kita tidak hanya menyaksikan badai, kita menyaksikan babak baru dalam sejarah cuaca yang menuntut kewaspadaan, kebijakan, dan tindakan nyata. Jika kita mengabaikannya, kita akan kembali menjadi penonton yang tak berdaya saat panggung berikutnya runtuh.